Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TV-mu, dan pada segmen kali ini kita akan menyimak rangkaian informasi dari TV-mu Stasiun Jawa Tengah bersama rekan kami, Listi Puspitasari berikut ini. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Jawa Tengah. Kembali bersama saya Listi Puspitasari. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. SMK Muhammadiyah 1 Kota Semarang gelar pelatihan penyusunan program kerja sekolah berbasis rapor mutu dan lulusan berbasis BMW. Tak hanya mengundang SMP, SMA, SMK Muhammadiyah sekota Semarang, namun juga mengundang SMK negeri dan swasta di sekitarnya. Kepala sekolah dan 1 guru pendamping SMP, SMA, SMK Muhammadiyah sekota Semarang ikuti pelatihan penyusunan program kerja sekolah berbasis rapor mutu dan lulusan berbasis bekerja melanjutkan wirausaha atau BMW. Tak hanya SMP, SMA, SMK Muhammadiyah yang diundang, SMK Muhammadiyah 1 Semarang atau SMK Mutu Smart dalam kegiatan ini, kepala SMK negeri maupun swasta lainnya sekitar SMK Mutu Smart juga turut diundang. Pelatihan ini digelar menjelang tahun ajaran baru, dengan target sekolah-sekolah yang mengikuti kegiatan ini bisa memiliki program kerja yang sesuai dengan rapor mutu pendidikan, karena Arkas dan BOS harus selaras dengan rapor mutu pendidikan. Kemudian untuk SMK harus sesuai dengan profil lulusan BMW, bertujuan untuk mempersiapkan lulusan SMK menghadapi dunia kerja sesuai dengan keterampilannya hingga menjadi wirausaha. Terakhir, program kerja harus unik dan tidak biasa-biasa saja. Untuk tingkat SMP menyusun program kerja yang ditujukan agar lulusannya siap melanjutkan studi dan menjadi wirausaha setelah lulus nantinya. SMK Mutu Smart hadirkan Basyirun, dosen UNES sekaligus pendamping sekolah-sekolah maju. Peserta tidak hanya mendapatkan teori, namun juga akan melakukan praktik dalam penyusunan program kerja, serta peserta akan didampingi Basyirun hingga tahap implementasi. Di samping capek, Bapak Ibu masih ngantuk. Kepala SMK Mutu Smart Lukman Hakim menegaskan pentingnya sekolah swasta memiliki kelebihan, terutama dalam menyusun program pendidikan yang unggul sehingga sekolah swasta bisa bersaing mendapatkan siswa. Karena bagi kami, bagi saya khususnya, sekolah-sekolah SMK itu harus wow. Ya, kepala sekolahnya harus wow. Wong ora waras. Artinya adalah harus berani keluar dari zona nyaman, harus punya pikiran yang out of the box. Sehingga kemudian sekolah-sekolah Muhammadiyah khususnya menjadi sekolah yang berkemajuan. Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PDM Kota Semarang Sutarto menyampaikan bahwa dalam menyiapkan lulusan SMK berbasis BMW, Majelis mendukung dalam bentuk kebijakan dan SDM dengan dibentuk Forum Guru Muhammadiyah untuk meningkatkan kompetensi guru. Maka dengan penyusunan program itu harapannya sekolah itu terarah. Alumni yang mau dibawa kemana, mau dibentuk seperti apa. Anak yang cerdas, anak yang terampil, anak yang berakhlak mulia atau berkarakter. Sekarang ini kan bisa dikatakan generasi yang berkarakter itu kan harus dipersiapkan betul dari dini. Yaitu perencanaan program-program sekolah itu harus mengarah ke anak yang berkarakter, yang berakhlak mulia. Sehingga ada sinkronisasi antara kebutuhan industri, kemudian kebutuhan lapangan pekerjaan di luar sana dengan program sekolah, sehingga sekolah itu tidak salah arah, tidak menciptakan orang-orang yang tidak kompeten, tapi dengan perencanaan yang matang. Itu harapan kita, anak-anak siap kerja. Bagi SMA itu akan tertampung di perguruan tinggi yang menjadi pilihan dari masyarakat, tentunya perguruan tinggi yang terbaik. Devi Maharja memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. Program lebih saya tekankan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal menerima kunjungan dari PJ Bupati Tegal Agustiarsyah bertempat di Aula Gedung Dakwah Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Kunjungan ini menjadi momen penting dalam memperkuat dan mempererat silaturahmi serta kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Tegal.
PJ Bupati Tegal berkunjung ke kantor pimpinan daerah Muhammadiyah atau PDM Kabupaten Tegal dalam rangka menjalin komunikasi dan kolaborasi untuk menguatkan kiprah di Kabupaten Tegal. Kunjungannya disambut baik oleh jajaran pimpinan daerah, dihadiri oleh seluruh pleno dan pimpinan daerah Aisyah. Tujuan kunjungan PJ Bupati Tegal ke kantor PDM Kabupaten Tegal tentu punya maksud. Salah satunya adalah membangun komunikasi dan konsolidasi dalam berbagai persoalan di Kabupaten Tegal yang harus segera diselesaikan. PJ Bupati Tegal Agustiar Syah menyampaikan bahwa Kabupaten Tegal memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa dan mampu bersaing dengan daerah lain. Akan tetapi masih lemah dari sisi sumber daya manusia dalam mengelola potensi alam tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa PR yang harus segera diselesaikan di Kabupaten Tegal cukup banyak. Salah satunya dalam mengelola SDM dan penurunan angka stunting. Ia menambahkan bahwa Muhammadiyah sudah teruji dalam mengelola SDM sehingga bisa bertahan. Dan hingga saat ini memiliki banyak amal usaha mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dengan membangun SDM yang baik, maka akan menghasilkan SDM yang unggul. Ia berharap Muhammadiyah mampu meramu untuk menyelesaikan persoalan di Kabupaten Tegal, maka fokus Muhammadiyah harus di-breakdown agar jelas keberadaan dan targetnya. Layanan kesehatan ini juga bagian yang hari ini diharapkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tegal hadir dan lebih dekat dengan masyarakat. Apa yang sudah dilaksanakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah bagian dari itu. Mudah-mudahan niat ini Allah mudahkan. Amin. Pemerintah daerah wajib memberikan dukungan penuh untuk apa yang sudah dilaksanakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah. Terus bersinergi dengan seluruh organisasi lainnya, bersinergi bersama-sama untuk membawa niat yang sama, membangun Kabupaten Tegal yang lebih baik. Selain itu, Ketua PDM Kabupaten Tegal, Fatih Hamam berterima kasih atas kedatangan PJ Bupati ke kantor PDM Kabupaten Tegal. Ia menyampaikan bahwa kiprah Muhammadiyah di Kabupaten Tegal akan terus dilakukan dengan berkolaborasi bersama pemerintah. Muhammadiyah Kabupaten Tegal sudah mempunyai RSI PKU Muhammadiyah Tegal, sekolah Muhammadiyah yang tersebar di berbagai kecamatan, panti asuhan, dan tidak kalah pentingnya dengan hadirnya Universitas Muhammadiyah Tegal yang baru saja keluar SK izin operasional. Tentunya dengan berbagai amal usaha yang Muhammadiyah Kabupaten Tegal miliki bisa menjadi bekal untuk terus berperan dalam peningkatan SDM di Kabupaten Tegal. Muhammadiyah Kabupaten Tegal sudah mempunyai RSI PKU Muhammadiyah Tegal, sekolah Muhammadiyah yang tersebar di berbagai kecamatan, panti asuhan, dan tidak kalah pentingnya dengan hadirnya Universitas Muhammadiyah Tegal yang baru saja keluar SK izin operasional. Tentunya dengan berbagai amal usaha yang Muhammadiyah Kabupaten Tegal miliki bisa menjadi bekal untuk terus berperan dalam peningkatan SDM di Kabupaten Tegal. Muhammadiyah Jawa Tengah targetkan 1,5 juta kartu tanda anggota Muhammadiyah di periode Muktamar ke-48. Maka perlu dilakukan inovasi dan percepatan pelayanan KTAM, salah satunya dengan bimbingan teknis pelayanan KTAM se-Jawa Tengah. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng gelar bimbingan teknis pelayanan kartu tanda anggota Muhammadiyah se-Jawa Tengah atau BIMTEK pelayanan KTAM se-Jateng. Muhammadiyah Jateng berkeinginan mendekatkan pelayanan ke jamaah seperti pendidikan, kesehatan, dan kali ini pelayanan KTAM hingga ke daerah-daerah. PWM Jateng menargetkan KPI jumlah KTAM di Jawa Tengah naik 1,5 juta di periode ke-48. Maka perlu dilakukan inovasi, percepatan, dan pertumbuhan jumlah KTAM dengan memberikan layanan di setiap daerah, terutama daerah yang sudah siap dengan infrastruktur dan SDM. BIMTEK ini diikuti oleh 55 sekretaris pimpinan daerah Muhammadiyah dan operator. Para peserta akan mendapatkan materi tata cara pelayanan KTAM, sistem pendaftaran KTAM online maupun offline. Sekretaris PWM Jateng Dodok Sartono menyampaikan, dengan adanya BIMTEK pelayanan KTAM ini, warga Muhammadiyah Jateng bisa membuat KTAM dengan cepat dan efisien. Mesti akan kita mintakan PP untuk terus diperbaiki sehingga ke depan katamnya bisa dilakukan dengan digital, tidak perlu cetak manual dan lain sebagainya, sehingga akan lebih cepat, lebih murah, dan saya kira akan lebih bisa masif dilakukan dimanapun. Saya kira itu, dan harapan kita PDM yang membuka layanan Katam bisa melakukan layanan dengan profesional dan juga transparan serta cepat dan akurat. Petugas KTAM PWM Jateng Nasrul Fauzi menyampaikan bahwa BIMTEK ini memudahkan para jamaah Muhammadiyah di setiap daerah untuk membuat KTAM sehingga bisa masuk ke cabang dan ranting.
Setelah ini mungkin ada follow up di masing-masing daerah. Insya Allah kita lakukan di bulan Agustus ataupun September nanti untuk membina daerah bagaimana pelayanan KTA di daerah berjalan. Devi Maharjo memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. Resmi dilantik 21 kepala sekolah dan madrasah Muhammadiyah di lingkungan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Pergantian kepala sekolah dan madrasah Muhammadiyah dilakukan untuk regenerasi dan penyegaran dalam menjaga kesinambungan dan kemajuan organisasi. Kepala sekolah madrasah Muhammadiyah di lingkungan PDM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dilantik. Ke-21 kepala sekolah tersebut berasal dari 1 SMK, 2 SMA MA, 7 SMP MTS, dan 11 SDMI. Acara pelantikan dilakukan 3 sesi, diawali oleh Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng Jumari, yang melantik Muzani sebagai Kepala SMK Muhammadiyah Mungkit periode 2024 hingga 2028. Selanjutnya, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Kabupaten Magelang, Muhammad Naziruddin, pelantik dan mengambil sumpah 15 kepala SD, SMP, MTS, dan SMA MA. Kemudian terakhir penyerahan surat keputusan PLT Kepala SMA Muhammadiyah 2 Muntilan, MA Muhammadiyah Blabak, Kepala SMP Muhammadiyah Inovatif Martoyudan, MTS Muhammadiyah Mungkit, dan Kepala MI Sriwedari. Pelantikan dilaksanakan di Aula Gedung PDM Kabupaten Magelang, dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Saya Morofi dari Majelis Dikdasmen PNF PDM Kabupaten Magelang. Hari ini kita menyelenggarakan pelantikan Kepala Sekolah Madrasah Muhammadiyah se-Kabupaten Magelang. Ada 21 Kepala Sekolah Madrasah. Kami sangat berharap dengan kepala sekolah yang baru, semangat yang baru dapat memajukan amal usaha sekolah dan madrasah Muhammadiyah di Kabupaten Magelang. Kepada kepala sekolah yang lama kami sampaikan terima kasih dan menghargai yang setinggi-tingginya atas jasa dan juga pengabdiannya di Persyarikatan Muhammadiyah. Mudah-mudahan menjadi amal kebajikan Bapak Ibu kepala sekolah yang lama. Selamat dan sukses melaksanakan tugas Kepala Sekolah Madrasah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Terima kasih. Ketua PDM Kabupaten Magelang Muhammad Naziruddin mengajak kepada para kepala sekolah untuk menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dan mampu membangun koneksi dengan banyak pihak. Pesan saya 3 aja. Yang pertama untuk kepala sekolah, kepala madrasah, 1. Petani betul persoalan yang ada di amal usaha Bapak ke depan, dipetani betul. Ikuti itu, ikuti yang ada itu, tapi dengan visi, dengan tanggung jawab, dengan inisiatif. Jadi ikuti apa yang ada itu, dipetakan betul secara objektif, siap untuk diatasi. Yang kedua, jadilah proaktif, tidak sekadar aktif tapi proaktif. Proaktif menjadi kepala sekolah, menjadi kepala madrasah itu 2 kaki. Kaki yang pertama adalah tanggung jawab dan kaki yang kedua adalah inisiatif. Jadi 2, penuh tanggung jawab dan berinisiatif untuk mengatasi persoalan yang ada. Wakil Ketua PWM Jateng Jumari dalam tausiahnya mengajak para kepala sekolah bekerja maksimal dan profesional. Menjadi kuat, menjadi besar seperti sekarang ini, itu karena 5M. Yang pertama, Muhammadiyah punya manhaj yang jelas, baik sistem organisasian maupun manhaj beragamanya. Diingatkan loh, Muhammadiyah ini gerakan Islam, tidak sekedar organisasi. Sehingga menjadi kepala sekolah Muhammadiyah tidak sekedar urusan manajemen, tapi leader, bukan dealer. Jadi kalau kepala sekolah sudah menempatkan diri sebagai dealer, itu berbahaya. Dan yang kedua,
ada faktor manpower, SDM, sumber daya manusia yang tersedia, kecakapannya luar biasa. Kemudian yang ketiga, manajemen. Nah, dalam manajemen ini di sekolah kita, di madrasah kita tidak boleh ada satu pihak pun yang melampaui kewenangan. Bahkan kewenangannya melampaui kepala sekolah. Tidak boleh terjadi. Di situ yang paling top di sekolah itu adalah kepala sekolah. Maka kepala sekolah harus gagah, harus perkasa. Kemudian yang nah, di Muhammadiyah itu menggunakan prinsip meritokratik. Jadi semua itu ditempatkan pada posisinya berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, sehingga tidak ada nepotisme. Nah, yang kelima, mutualistic partnership, kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak manapun. Jadi Muhammadiyah bekerja sama, sinergi dengan lembaga manapun, yang penting saling menguntungkan. Kalau saling menguntungkan itu kita tidak didikte. PDM Kabupaten Magelang memiliki ratusan amal usaha mulai tingkat SD hingga SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Pada tahun ini secara bertahap pelantikan kepala sekolah dilakukan 2 kali, yakni pada bulan Januari dan Juli. Pergantian kepala sekolah Muhammadiyah merupakan hal yang biasa dan rutin dilakukan secara periodik untuk regenerasi dan penyegaran dalam menjaga kesinambungan dan kemajuan organisasi. Nurul Abadi, Amanda Mutiasari memberitakan dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.